Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah bermajelis ilmu bersama. Dan insyaallah kita akan lanjutkan materi terjemahan tafsir kita di surat Ali Imran ayat 46. Insyaallah tafsir nanti 43, 45 ya. Kita akan ambil kosakata dulu di halaman 33. Baik, kita baca Al-Mahdi. Artinya mulai. Isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Al. 1, 2 kasroh. Baik, kahlan artinya dewasa. Kahlan dari usia 31 sampai 40 dinamakan kahlan. Usia 30 ke atas sampai 40. Kalau usia 40, usia apa? Kematangan. Dewasa matang itu di umur 40. Tapi kalau 31, 32 sampai 40, 39 namanya kahlan. Dan di umur inilah Nabi Isa menjadi seorang nabi. Kalau Rasulullah SAW di umur 40, kalau Nabi Isa di usia kahlan 30-an. Mulai menyampaikan risalahnya di usia 30-an. Adapun menyatakan sebagai seorang nabi sejak masih dalam buaya. Baik, lanjut. Bashar artinya seorang manusia. Bashar. Selain bashar yang artinya manusia, Anas, apalagi Al-Insan, apalagi Bariyah. Dalam surat Al-Baqarah, ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik manusia atau ciptaan. Lanjut, anfukhu artinya aku meniupkan. Fi'il madhi mudhari'. Isim atau fi'il? Fi'il madhi mudhari'. Anfukhu fi'il madhi mudhari'. Ada yang bilang madhi, ada yang bilang mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa tandanya?
Anita. Ada salah satu huruf Anita, A. Asal katanya kita baca nafakhoyan fuhu, artinya meniup. Wanufikha fis-sur, dan ditiup sangkakala. Berikutnya ubri'u, artinya aku menyembuhkan. Fi'il, isim atau fi'il? Fi'il madhi mudhari'. Tandanya hamzah, salah satu huruf Anita. Asal kata abra'a yubri'u. Sekali lagi, abra'a yubri'u. Berikutnya al-akma, atau akma, bisa al-akma atau al-akma. Kalau al-akma dia kita bukan dari awal. Kalau al-akma buta sejak awal. Ada kata orang itu yang buta sejak awal, ada yang dalam perjalanannya. Kalau al-akma buta sejak awal. Berikutnya al-aqras, artinya ustaz. Terakhir tadakhiruna, artinya kalian menyimpan atau simpan. Isim atau fi'il? Fi'il madhi mudhari'. Tandanya ta. Asal kata iddakhara yaddakhiru. Baik. Sekali lagi dari awal. Al-Mahdi, artinya kahlan. Bashar, artinya anfukhu, artinya aku memberikan. Ubri'u, artinya al-akma, orang. Al-adras, terakhir tadakhiruna, artinya kalian menyimpan. Baik, kita mulai ayat 46. Bismillah. Wa yukallimu, sudah mengajak berbicara atau berbicara. Siapa? Isa. Anas fil mahdi, dalam riwayat, dalam ketika masih balita. Wa kahlan, dan ketika dewasa. Wa minas sholihin, termasuk dari orang-orang yang sempurna. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan, dan berbicara atau mengajak berbicara manusia dalam muayyan dan ketika dewasa, dan termasuk dari orang-orang yang soleh. Qalat
siapa? Maryam. Rabbi, wahai Rabbku. Anna, sudah. Bagaimana? Yakunu, menjadi adalah ada. Dahulu menjadi adalah ada. Akan menjadi atau ada. Li, bagiku. Walad, seorang anak. Anna yakunu li walad. Bagaimana ada anak untukku, atau bagaimana aku bisa memiliki anak. Wa lam tidak atau belum. Yang sas, menyentuh. Ni aku Bashar, seorang manusia. Maksudnya laki-laki. Seorang manusia lagi. Sekali lagi, walam yamsasni bashar, dan tidak ada seorang laki-laki yang menyentuhku. Qala, siapa yang berkata? Allah. Kadzalika, demikianlah Allah yakhluqu, menciptakan ma yasha, apa-apa yang dia kehendaki. Ida, apabila Allah memutuskan atau menetapkan amr, suatu perkara atau sesuatu. Sekali lagi, ida qada amr, ia menetapkan suatu perkara, sesuatu. Fa innama, sesungguhnya hanyalah. Namun arti hanyalahnya setelah subjeknya. Fa innama yakunu, maka sesungguhnya dia hanya. Arti hanyalah setelah subjeknya, maka sesungguhnya dia hanya berkata lahu, kepadanya, kun, jadilah. Maka langsung yakunu, jadi. Kun, jadilah. Maka langsung jadi. Sempurna. Qalat Rabbi, Maryam berkata, wahai Rabbku, anna yakunu li walad, bagaimana aku bisa memiliki anak. Walam yamsasni bashar, dan tidak ada seorang laki-laki manusia yang menyentuhku. Qala kadzalika, Allah yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
ia hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka langsung jadi. Kamu menunjukkan apa? Langsung, tanpa jeda. Lanjut, wa yu'allimu, yang mengajarkan kepadanya, kembalikan Isa. Sekali lagi, wa yu'allimuhu, dan ia mengajarkannya, yaitu Allah mengajarkan Nabi Isa Al-Kitab, kitab, yaitu menulis, dalam tafsir menulis, wal hikmah, hikmah, sunnah atau Nabi, rahasia-rahasia syariat, wat Taurat, wal Injil. Nabi Isa tahu nggak Taurat? Tahu, meskipun kitabnya Injil. Wa rasulan, lanjut, wa rasulan, sebagai seorang rasul, ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Anni, sesungguhnya aku, qad, sungguh, ji'tukum, aku datang, ji'tu, aku datang, kum, kepada kalian, di ayat, dengan ayat, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Anni, siapa? Nabi Isa. Akhluqu, aku dapat menciptakan, lakum, untuk kalian, minat tin, dari tanah, ka, seperti, hay'ah, bentuk, al-qayr, huruf, fa, anfuhu, dia anfuhu, aku tiupkan, fihi, dalamnya, ke dalamnya, kembali ke huruf, tanah yang dibentuk seperti huruf, fa, yakunu, yang menjadi qayran, huruf, bi'idznillah, dengan izin Allah. Yang di antara mukjizat Nabi Isa. Wa ubri'u, dia apa? Menyembuhkan al-akmah, orang yang buta, orang yang buta sejak awal, wal abros, penyakit kusta, wa uhyi, aku dapat menghidupkan, atau aku menghidupkan al-mauta, orang mati dihidupkan, tapi tetap bi'idznillah, dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum, apa unabbi'ukum? Aku beritahukan kalian, bima, dengan apa-apa, tak kulun, kalian makan, wa ma tadakhiruna,
kalian simpan fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Apa yang dimakan, apa yang disimpan di kulkas, tahu nggak? Inna fi dzalika, dalam yang demikian itu, la ayat, sungguh ayat, tanda-tanda yang besar, lakum, bagi kalian. Siapa kalian? Nabi Israel. In kuntum mu'minin, orang-orang yang sempurna, panjang. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ia mengajarkan Nabi Isa kitab, menulis, dan hikmah, dan Taurat dan Injil. Lanjut, dan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Sesungguhnya aku sungguh telah datang kepada kalian dengan ayat, dengan sebuah ayat dari Roh kalian, yaitu mukjizat, bahwasanya aku dapat menciptakan atau membuat untuk kalian dari tanah seperti bentuk burung, lalu aku tiupkan di dalamnya, maka menjadi burung dengan izin Allah. Dan aku dapat menyembuhkan orang yang buta, orang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan aku memberitahukan kalian dengan apa-apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang besar bagi kalian jika kalian orang-orang beriman. Alhamdulillah. Kelas. Baik, kita mundur dikit di ayat 45. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 45 menegaskan tentang sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam. Dan tentang kelahiran Nabi Isa, yang di pertemuan yang hari Selasa kemarin kita sebutkan tentang mengandungnya Maryam Isa alaihissalam, itu pada surat Maryam dari ayat 16 sampai setelahnya. Maka menegaskan di ayat 45 ini, iqalatil malaika, ingatlah ketika para malaikat berkata. Ulama tafsir dua, malaikat di sini adalah malaikat Jibril. Meskipun Jibril seorang diri, tapi disebutkan secara jamak, menunjukkan keistimewaan kepada Jibril. Atau yang kedua, yaitu tidak hanya satu malaikat, tapi banyak malaikat. Dan pendapat yang kedua ini lebih dipilih oleh jumhur mufassirin.
semakin banyak yang memberitahu semakin meyakinkan. Kalau kita mendapatkan informasi dari satu orang, kita percaya. Tapi tidak sekuat kalau kabar berita itu disampaikan oleh banyak orang. Makanya dalam ilmu hadis pun semakin banyak rawi hadis 10 dan kita atas disebut dengan hadis mutawatir. Dan tingkatan derajat hadis yang paling kuat adalah hadis yang periwayatannya secara mutawatir. Ada hadis gharib, ada hadis aziz, dan ada hadis mutawatir. Baik, ingatlah ketika para malaikat berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam." Allah sebutkan berulang kali nama Maryam dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan keistimewaan. Dan berapa banyak hamba-hamba Allah yang bukan seorang nabi, tapi Allah muliakan melebihi yang lain. Di antaranya adalah Maryam alaihissalam yang disebutkan di awal. Rasulullah bersabda, laki-laki yang sempurna banyak, namun kalau perempuan hanya beberapa. Maka yang pertama disebutkan adalah Maryam. Allah menegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, memberikan kabar gembira kepadamu. Dan orang beriman, jika orang itu orang yang baik, lebih dikuatkan kabar gembira atau peringatan. Misalnya ada orang yang sudah soleh, orang yang baik, itu lebih tepatnya dikuatkan kabar gembira atau peringatan. Kabar gembira. Sehingga di ayat-ayat tentang orang beriman Allah mengatakan wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira orang-orang beriman. Dan jika orang baik, hendaknya lebih dikuatkan sisi kabar gembira. Tapi jika orangnya jauh daripada Allah, lebih dikuatkan peringatan atau kabar gembira? Peringatan. Jika ada orang yang zalim, orang yang jauh dari Allah, dikasih peringatan. Lebih dikuatkan sisi peringatan. Maka Allah berikan kabar gembira kepada Maryam. Dan kabar gembira ini setelah melewati ujian demi ujian. Kita baca di pertemuan yang lalu tentang ujian Maryam alaihissalam. Nah, Maryam alaihissalam menjadi hamba pilihan Allah itu setelah melewati ujian demi ujian. Tidak hanya ujian sifatnya duniawi. Dan ujian yang pertama sebelum ujian dunia adalah ujian al-awamir wa nawahi, dalam perkara perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka dalam semua perintah Allah dan larangannya termasuk ujian yang menuntut kita untuk bersabar. Itulah sabar dalam ketaatan. Allah menegaskan yubashshiruki, memberikan kabar gembira kepada yaitu Maryam alaihissalam bikalimatin, dengan sebuah kalimat. Dan Nabi Isa alaihissalam disebut kalimatullah atau kalimatul min, penciptaannya dari kalimat darinya. Karena Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa seorang bapak dengan kalimat kun fayakun. Itulah makna kalimat. Bahwasanya Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun fayakun karena diciptakan tanpa seorang bapak. Sebab
sebabnya tidak ada, tapi terjadi. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini juga terdapat faedah. Allah menunjukkan kemahakuasaannya kepada seluruh manusia, bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menjadikan sesuatu itu ada tanpa sebab. Sebaliknya, Allah juga bisa menciptakan sesuatu yang menjadi tidak ada padahal ada sebabnya. Maka sifat yang pertama pada Nabi Isa alaihissalam kalimat. Dengan kalimat Allah kun fayakun. Ismu Al-Masih, yang anak, seorang anak yang akan Allah berikan kepada Maryam alaihissalam, seorang anak yang ismu namanya, sehingga yang beri nama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Sifatnya ini masih sifat-sifat Nabi Isa. Tadi apa? Kalimat. Berikutnya namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Pada kalimat ini disebutkan namanya, lakopnya, dan kunyahnya. Kalau lakop julukan, kalau nama aslinya. Kalau kunyah penisbatan. Dan biasanya kunyah penisbatan itu pada anak kepada bapak. Namun Nabi Isa dinisbatkan kepada ibunya karena tanpa seorang bapak. Maka yang pertama Al-Masih. Al-Masih lakop, nama apa kunyah? Al-Masih lakop, julukan. Isa nama apa lakop atau kunyah? Namanya. Ibnu Maryam lakop, nama apa kunyah? Kunyah. Jadi apa? Ada lakopnya, ada namanya, dan ada kunyahnya. Baik. Yang pertama lakopnya Al-Masih Isa Al-Masih. Juga Dajjal, Masih Dajjal. Apa perbedaan antara Masih pada Isa dan Masih pada Dajjal? Yang pertama kita pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lakopnya Al-Masih karena beberapa sebab. Yang pertama, karena Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat. Setiap membasuh orang yang sakit langsung sembuh. Jadi kalau ada orang sakit dibasuh oleh Nabi Isa alaihissalam sembuh seketika dengan izin Allah. Dan yang kita baca tadi apa? Di ayat 47 tadi. Apa mukjizatnya? Menyembuhkan orang yang buta, orang yang kusta. Ini diantaranya. Tapi semua penyakit sembuh. Jangankan yang punya penyakit, menghidupkan yang mati saja bisa. Maka dinamakan Al-Masih karena setiap membasuh, menyentuh orang yang sakit sembuh. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menyebutkan setiap nabi diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan. Di zaman Nabi Isa alaihissalam yang baru marak, baru viral, baru umumnya itu tentang pengobatan. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, siapa
siapa yang ingin menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang hebat, itu harus pintar pengobatan. Sehingga pada saat itu Allah memberikan Nabi Isa alaihissalam tentang pengobatan yang melebihi yang lainnya sebagai bentuk mukjizat. Karena Nabi itu harus punya kelebihan lebih dibandingkan yang lain. Karena untuk mendakwai orang itu perlu apa? Banyak keahlian. Dan itulah Nabi Isa alaihissalam. Setiap membasuh orang yang sakit sembuh dengan izin Allah. Yang kedua, dinamakan Al-Masih karena setiap basuhannya mendatangkan keberkahan. Dimanapun Nabi Isa alaihissalam tertempat, setiap tempat yang didatangi Nabi Isa alaihissalam maka datang keberkahan. Dan makna keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang awalnya tidak ada, kebaikannya menjadi ada. Yang sudah ada semakin banyak. Yang banyak kebaikannya terserap dengan baik. Itulah makna berkah. Yang tidak ada menjadi ada kebaikan. Yang awalnya sudah ada kebaikan bertambah banyak kebaikannya. Jika sudah melimpah, maka melimpahnya itu terserap dengan baik. Itulah makna keberkahan. Dan juga seperti yang Allah firmankan di ayat lain, di ayat yang kemarin kita baca dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan. Dan Allah menjadikanku orang yang penuh berkah. Di mana ada Nabi Isa, ada kebaikan. Dan kebaikan itu ya banyak macam dan jenis. Makanya kalau kita itu mendoakan seseorang, kita mengatakan barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi ini, memberikan banyak kebaikan. Maka di antara sifat Nabi Isa alaihissalam orang yang penuh berkah. Dan di antara orang yang beruntung adalah orang yang Allah jadikan di tangannya terbuka pintu-pintu kebaikan. Rasulullah bersabda, "Tuba, beruntunglah seseorang yang Allah jadikan di tangannya atau dengan sebabnya terbuka pintu-pintu kebaikan. Mafatihul khairi wa maghaliqul syarr." Ketika ada dia, terbuka pintu-pintu kebaikan, tertutup pintu-pintu keburukan. Dan ada sebaliknya di antara manusia, ada yang menjadi kebalikannya. Wawailun, Rasul mengatakan celakalah seseorang yang di tangannya terbuka pintu-pintu keburukan, tertutup pintu-pintu kebaikan. Ada di antara manusia-manusia yang jika dia hadir, ada kebaikan-kebaikan yang hadir, yang terbuka. Keburukan-keburukannya hilang. Ada yang sebaliknya, ketika dia hadir muncul keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan tertutup. Maka Nabi Isa alaihissalam seorang yang mubarak, penuh dengan berkah. Maka siapa yang ingin menjadikan dirinya termasuk orang yang mendatangkan keberkahan, hendaknya apa? Senantiasa punya usaha untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, dinamakan Al-Masih karena Nabi Isa alaihissalam banyak mengembara.
Ya Pak, akhmasul qadamain, banyak mengembara, banyak jalan-jalan pagi. Ya, tujuannya untuk kebaikan, untuk dakwah. Jadi tidak hanya satu tempat saja, tapi apa? Memperbanyak tempat dakwah. Ini itu cukup kecil. Yang intinya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam seorang nabi yang banyak mengembara. Ada di antara manusia yang jika sudah dapat kebaikan, ya sudah, di situ saja. Ada seseorang yang dia punya motivasi, enggak, saya harus punya banyak kebaikan-kebaikan sehingga apa? Dia memperluas kebaikan-kebaikan itu. Dan luar biasanya, Masya Allah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu kebanyakan keluar, maksudnya keluar. Sedikit sekali yang mendiami kota Madinah. Kebanyakan apa? Mereka keluar untuk menyebarkan Islam. Kalau seandainya mereka tidak keluar, mungkin apa? Islam hanya pada Mekah, Madinah dan sekitarnya. Tapi dengan jiwa mereka pengembara, dan bahkan di antara nasihat Imam Asy-Syafi'i itu beliau menganjurkan untuk mengembara. Safir Fafis safari khamsun fawaidah, membara, karena sesungguhnya mengembara, merantau itu banyak manfaatnya. Meskipun kau kehilangan orang yang di kampung, dengan mengembara untuk mendapatkan penggantinya, kata Imam Syafi'i. Dan beliau memberikan perumpamaan, sesungguhnya anak panah itu tidak akan bisa mendapatkan buruannya jika tidak keluar dari busurnya. Siapa? Mengembara. Dan sesungguhnya kayu gaharu itu tetap menjadi kayu gaharu, kayu biasa jika tidak keluar dari zonanya. Masih kayu ya kayu, tapi dia ketika sudah keluar dari zonanya menjadi gaharu. Dan seterusnya. Ini apa? Mengembara untuk hal kebaikan. Maka Nabi Isa alaihissalam dinamakan Al-Masih karena banyak mengembara. Dan juga nanti lawannya Nabi Isa siapa? Lawannya Nabi Isa siapa? Dajjal. Juga lawannya banyak mengembara. Dajjal. Karena Dajjal diberi umur muncul ke permukaan bumi hanya 40 hari. Tapi apa seluruh dunia tersentuh 40 hari. 40 hari ya? Kalau kita kan kalau mau haji saja 40 hari ya? Hanya di Mekah Madinah saja kan. Ini 40 hari waktunya Dajjal itu mengembara kemana-mana. Tawafal alam, mengelilingi semua negeri. Satu harinya ketika pertama kali muncul, satu harinya seperti setahun. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 pekan. Hari ke-4 sampai 40 seperti hari biasa. Nanti akan terjadi fenomena yang aneh. 1 hari panjangnya 1 tahun. Di zamannya Dajjal. Sampai para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah,
Jika sehari panjangnya setahun, gimana menentukan sholat? Ini luar biasa. Sahabat itu apa? Yang ditanya sholatnya, gak ditanya, oh kalau setahun ngapain aja, gak tanya sholatnya. Kalau kita dikasihkan, oh setahun, jalan-jalan pas. Di antara tanda akhir zaman itu kan apa? Dekatnya waktu. Waktu itu seakan-akan dekat. Subuh ke duhur ke asar, asar ke maghrib itu waktu cepat sekali. Tapi nanti bisa menjadi panjang di zamannya kejam. Maka ketika para sahabat bertanya, gimana kita nanti sholat? Apa jawab beliau? Uqdurullah, masing-masing beristihad, tetapkan. Masing-masing beristihad, tetapkan. Yang pasti tetap sholat. Keadaan genting yang ditanya adalah sholat. Luar biasa para sahabat. Maka hanya kurun waktu 40 hari semua negeri dilewati oleh Dajjal. Dan jika dia keluar, kita datangnya apa kita sembunyi, Pak? Kira-kira kalau ada orang punya kehebatan, kepo apa sembunyi? Kalau ada Dajjal maka menghindar. Jadi kalau ada fitnah itu disuruh menghindar. Jangan kepo. Gak tahu kalau orang Indonesia ada sesuatu yang suka kepo kan? Tapi kalau ada Dajjal itu apa? Justru menghindar. Jika ada fitnah maka menghindar. Tapi jika sudah bertemu, ya sudah. Sama, kita itu tidak boleh meminta ketemu musuh. Tapi jika sudah bertemu, hadapi. Jangan pernah minta diuji. Ya Allah kasih saya ujian. Nah. Tapi jika sudah diuji, hadapi. Itu bimbingan syaitan ini. Jadi misalnya Pak, gak pernah sakit. Oh, ini kayaknya Allah gak suka sama saya. Ya Allah kasih saya sakit. Enggak. Justru tidak sehat. Tapi jika sakit, dilewati. Ya. Baik. Maka al-masih tadi berapa mana? 3. 1. Membasuh, setiap membasuh orang sakit sembuh. 2. Membasuh yaitu mendatangkan keberkahan. 3. Banyak mengembara. Itu Isa al-Masih. Kalau Dajjal dinamakan al-Masih, Masihin Dajjal. Satu karena Dajjal mamsuhul ain, matanya terhapus satu, yaitu sebelah kanannya. Matanya terhapus satu, sebelah kanannya, sehingga hanya punya satu mata. Kemudian Dajjal masih membola. Dia banyak mengembara, tapi pengembaranya menebar kesesatan, menyesatkan manusia. Kalau Nabi Isa alaihissalam tadi pengembaranya juga kebaikan, kebenaran, menegakkan keadilan. Sehingga ketika beliau nanti hadir muncul di permukaan akan membunuh babi-babi, kemudian memecahkan khamar-khamar, menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman. Sebaliknya, kalau Dajjal mengembara ke sana kemari begitu rusaknya. Baik, Al-Masih. Siapa namanya? Isa alaihissalam. Lakon kunyahnya Ibnu Maryam. Dinisbatkan kepada ibundanya karena dilahirkan tanpa seorang bapak.
antara sebab orang-orang Nasrani terjatuh dalam kesalahan dalam mengkultuskan Nabi Isa karena diciptakan tanpa seorang bapa. Dan pada diri Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sejak lahir sampai dewasa, yang nampak pada diri beliau mukjizat demi mukjizat. Mukjizat demi mukjizat pada diri Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka yang tidak punya ilmu atau yang tidak rasikhuna fil ilm, tidak kuat ilmunya dalam keimanan, menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah dalam surat At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan Al-Masih Isa adalah anaknya Tuhan karena melihat mukjizat-mukjizat pada Nabi Isa alaihissalam, karena mereka di atas dasar kemurkaan. Maka Allah membantah, seandainya Nabi Isa alaihissalam berhak menjadi Tuhan karena mukjizat-mukjizatnya, atau dia diciptakan tanpa seorang bapa, sejak awal itu sudah penuh dengan mukjizat. Maka jika Nabi Isa alaihissalam menjadi anak Tuhan karena tanpa seorang bapa dan mukjizat-mukjizatnya penuh pada dirinya, maka Allah mengatakan seharusnya ada yang lebih berhak menjadi Tuhan daripada Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Adam. Seandainya Allah mengatakan Inna matsala Isa 'inda Allah kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah melainkan seperti Nabi Adam. Surat Al-Imran ayat 59. Khalaqahu min turab, yang Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kepadanya kun fayakun. Jadi seandainya Nabi Isa alaihissalam itu mereka mengkultuskan karena diciptakan tanpa seorang bapa, dijadikan sebagai Tuhan tanpa seorang bapa, karena penciptaannya yang luar biasa, maka sesungguhnya ada yang lebih daripada Nabi Isa, yaitu Adam. Ini ayat bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Sifat yang berikutnya wajihan, terbuka, dan wajihan dari kata wajah, anggota tubuh yang paling istimewa adalah wajah, sehingga orang yang istimewa disebut wajih. Allah menegaskan wajihan di dunia wal akhirah. Nabi Isa alaihissalam terkemuka, terkenal, istimewa di dunia dan akhirat. Di dunia Allah istimewakan Nabi Isa alaihissalam dengan syariat, punya syariatnya. Wal kitab, punya kitabnya. Maka kitab yang paling besar setelah kitab Taurat, Injil. Jadi apa? Kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam seorang nabi dan rasul karena dia membawa kitab. Maka Allah memuliakan, menjadikan wajihan di dunia dengan diberikan syariat, kitab dan kitab. Wal atba', pengikut-pengikut, bahwasanya Nabi Isa AS punya pengikut yang sangat banyak. Meskipun Nabi yang paling banyak umatnya Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi
tapi Nabi Isa juga banyak. Kemudian juga dinamakan wajihan karena Nabi Isa alaihissalam nabiyan min ulil azmi minar rusul. Allah jadikan nabi dari kalangan ulil azmi. Ulil azmi ada berapa? 5. 1 Nuh, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi dari 5 ini secara urutan tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Inilah 5 Nabi yang disebut dengan ulil azmi. Dan dinamakan ulil azmi kenapa? Punya derajat yang tinggi pasti. Karena apa? 5 ini yang pemuka para nabi. Dinamakan ulil azmi karena punya kesabaran yang lebih dibanding lain. Di antara sebabnya dinamakan ulil azmi karena punya kesabaran yang lebih. Ini bukan berarti yang lain tidak sabar, yang lain sabar. Tapi tingkat kesabaran ulil azmi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fadilah boleh. Yang tidak boleh adalah membeda-bedakan dalam keimanan. Dan itulah imannya yang Allah ajarkan kepada orang beriman. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul dalam keimanan. Misalnya Pak, yang satu kelompok mengatakan saya ingin hanya beriman dengan Nabi Musa saja. Yang kelompok yang mengatakan saya ingin hanya beriman dengan Nabi Isa saja. Kelompok yang mengatakan saya ingin hanya beriman dengan Nabi Muhammad saja. Enggak. Orang beriman adalah mereka yang beriman dengan semua para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Tidak boleh membeda-bedakan. Namun yang diperbolehkan adalah menyebutkan fadilah, keutamaan. Bahwasanya Nabi Isa diberikan mukjizat kelebihan ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat sihir, bisa mengalahkan sihir dengan tongkatnya. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam merebak kemana-mana ilmu sihir. Kalau Nabi Isa tadi kedokteran, pengobatan. Kalau di zaman Nabi Musa sihir. Makanya salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular beneran. Dan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Kalau Nabi Isa kan pengobatan, Nabi Musa tongkat, Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Karena kitab Quran itu bukan sembarang kitab. Tidak seperti Taurat, Injil, di mana Al-Quran tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Menandingi lafadznya, sastranya, maknanya. Dan Allah pernah menantang. Karena di zaman Nabi Muhammad yang paling dinaikkan adalah tentang sastra, tentang syair-syair, tentang bahasa. Dan puncak syair itu ada pada orang Quraisy. Maka ketika turun Quran, Allah menantang, wahai manusia, datangkan satu Quran 30 juz, 114 surat. Dalam surat Al-Isra ayat 88. Dan mereka tidak bisa. Kemudian tantangannya diturunkan. Jika tidak bisa satu Quran, datangkan 10 surat. Dalam surat Hud ayat 13. Satu Quran tidak bisa, diturunkan 10 surat saja.
juga tidak bisa. Kemudian pandangan terakhir satu surat. Dan surat Quran yang paling pendek surat Al-Quran yang paling pendek dalam Quran surat Al-Kautsar. Surat Quran yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Maka Allah menangkan dengan surat terpendek dalam Quran. Mereka pun tidak bisa. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Sehingga mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Semua orang dari sejak zaman dulu sampai sekarang gak akan bisa mendatangkan semisal Quran. Jangankan satu Quran itu 10 surat tidak bisa. Bahkan apa? Satu surat yang terpendek itu pun tidak bisa. Maka Allah mengatakan Nabi Isa alaihissalam wajihan fi dunya wal akhirah. Dan di akhirat beliau juga mendapatkan hak syafaat terbesar dan juga mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Wa minal muqarrabin, dan termasuk hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dekat dengan Allah dialah orang yang berhak pertama kali masuk surga. Itulah firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah 11 dan 11. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang pendahulu, mereka lah yang mendahului masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Isa alaihissalam termasuk orang-orang hamba, nabi, rasul yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam, yaitu kalimah Al-Masih, kemudian wajihan, dan yang terakhir adalah wa minal muqarrabin. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya dari sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam, dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala bishawab. Kita akhiri dengan hafadzul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar